everyone, welcome back to my channel again. Hari ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman mengenai drama In a Class of Her Own ini. Oke, sebelum mulai, ayo teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan pastikan teman-teman telah mengaktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info-info video terbaru dari channel Solina Hair. Oke, drama In a Class of Her Own ini dimulai dari dimana Akademi Yunsang atau yang lebih dikenal dengan Yunsang Sweethang ini sedang melakukan penerimaan murid baru atau pendaftaran untuk menjadi murid baru di Akademi Yunsang. Dan dalam proses penerimaan murid baru harus melewati pengujianan apakah lulus untuk diterima menjadi murid di Akademi Yunsang ataupun tidak. Jadi banyak para bangsa maupun rakyat lainnya melakukan pendaftaran untuk menjadi murid di Akademi Yunsang. Di tengah pasar ada seorang perempuan yang bernama Wenxi. Namun dia merubah identitas namanya menjadi adik laki-lakinya, yaitu yang bernama Wenpin, dimana ia berasal dari keluarga sederhana, mengalami ketidakcukupan dalam hidupnya akibat dari adiknya yang mengalami sebuah penyakit yang membutuhkan obat yang mahal sehingga sering mengakibatkan ketidakcukupan dalam kehidupannya. Hal ini mengakibatkan Wenxi yang berubah identitas menjadi Wenpin itu melakukan penulisan novel atau menulis novel, dan novel yang dibuatnya itu pun sangat terkenal, yang mana novel tersebut berjudul Kala Berbunga Cinta. Di saat itu ia berlari-lari dan dengan tidak sengaja menabrak seorang putra dari pejabat gubernur Feng yang bernama Feng Chenjun, dan mengakibatkan buku-buku mereka terjatuh dan tercampur. Novel dari Wenxi itu tertukar dengan buku yang dimiliki oleh putra gubernur Feng tersebut. Kemudian dengan secepatnya Wenxi pergi ke toko buku Mulai. Ketika sampai di toko Mulai, ketika Wenxi mengeluarkan buku-buku dari tasnya, dia mencari dan tidak mendapatkan buku novel yang telah ditulisnya itu. Hal ini mengakibatkan Wenxi harus menulis ulang kembali buku. Pada waktu yang bersamaan ada juga seorang pengunjung yang bernama Yu Lexian, di mana juga merupakan salah satu penggemar novel Kala Bermula Cinta itu. Di mana Yu Lexian merupakan seseorang yang pandai dalam melakukan bisnis perdagangan. Dan Wenxi pun pulang ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumah, Wenxi pun mendapatkan sebuah kabar kembali bahwa adiknya atau laki-lakinya itu kambuh kembali dan mengakibatkan ibu dari Wenxi maupun Wenpin itu meminjam uang membeli obat yang mahal tersebut. Hal ini mengakibatkan Wenxi pun harus berusaha keras lagi untuk mendapatkan uang untuk membayar utang-utang tersebut. Ya, Wenxi yang berubah identitas menjadi Wenpin itu pun kembali ke toko buku Mulai untuk berjumpa dengan pemilik si toko tersebut karena mereka memiliki hubungan sahabatan. Jadi Wenxi pun bertanya kepada pemilik toko Mulai tersebut apakah ada pekerjaan yang bisa mendapatkan uang tambahan, karena di saat itu Wenxi membutuhkan uang untuk membayar utang yang digunakan untuk membeli obat adiknya tersebut. Dan pemilik toko Mulai pun menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang asisten untuk membantu murid yang akan diterima di Akademi Yunsang dalam proses pengujianan tersebut. Pertama-tama Wenxi pun menolak untuk melakukan pekerjaan tersebut karena menurut pendapat dia itu bertentangan dengan prinsip dirinya. Namun karena terpaksa akhirnya dia pun memilih untuk menjadi asisten dari ketika di hari pengujianan pun dimulai. Wenxi dengan tidak sengaja salah mengenal tempatnya. Wenxi bertemu dengan putra dari gubernur Feng yang kemarin dia berjumpa, yang mengakibatkan bukunya tercampur. Putra dari gubernur ini sangat-sangat menegakkan dalam keadilan sehingga dia pun memberitahukan kepada guru-guru pengawas bahwa ada asisten-asisten murid yang melakukan kecurangan dalam proses pengujian ini, sehingga para asisten-asisten pun diusir keluar dari ruang pengujian tersebut. Keesokan harinya Wenxi pun datang dan mengganti murid
Di waktu yang bersamaan, Feng Chunjun melaporkan hal ini kepada guru pengawas bahwa ada Wenxi yang di ruangan tersebut. Wenxi pun ketakutan dan Wenxi berpikir apakah Feng Chunjun akan melaporkan bahwa dia bukan murid yang telah melakukan pendaftaran diri sebagai murid baru di Akademi Yunzhang. Tetapi rupanya tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh Wenxi. Feng Chunjun telah menyarankan kepada guru pengawas agar Wenxi dapat mengikuti ujian kedua ini dengan langsung, karena Feng Chunjun menganggap Wenxi itu merupakan seseorang yang berbakat dalam belajar, sehingga dia pun sangat percaya bahwa Wenxi di kemudian hari akan menjadi pejabat yang baik. Hal ini mengakibatkan Wenxi pun akhirnya menjadi lulus murid di Akademi Yunzhang. Kemudian di saat pembagian ruang-ruang tempat tidur mereka, Wenxi pun memilih ruangan yang ditempati oleh senior yang mana senior ini bernama Lei Zixin. Feng Chunjun pun lagi memilih kamar untuk tempat penginapannya. Namun ketua kelas yang bernama Han Shengqi menyediakan tempat yang mewah untuk Feng Chunjun, di mana karena Feng Chunjun merupakan putra dari gubernur Feng, sehingga namun Feng Chunjun tidak ingin menerima hal tersebut karena menurutnya hal ini tidak adil. Seharusnya kan sama-sama murid, ya sama-sama tetap penginapannya sama, tidak ada yang lebih mewah atau apapun. Nah, jadi Feng Chunjun pun memilih ruangan yang masih belum full, ya salah satunya yaitu ruangan yang ditempati oleh Wenxi. Di malam harinya, tiba-tiba Lei Zixin pulang dan mengakibatkan banyak para murid-murid teman-teman dari Yunzhang memikir apakah Feng Chunjun dan Wenxi bisa diusir dari ruangan tersebut. Nah, ternyata benar-benar terjadi. Lei Zixin mengusir Feng Chunjun dan Wenxi keluar dari kamar penginapan. Lucian melakukan beradu dengan teman-temannya apakah kemungkinan Wenxi dan Feng Chunjun akan diusir atau tidak. Namun mereka melakukan perjanjian dengan teman-temannya selama 3 hari. Jika mereka melakukan pengusiran terhadap Wenxi dan Feng Chunjun, maka Lucian harus membayar kepada teman-teman mereka 10 kali lipat. Namun jika benar mereka bisa bergabung, maka Lucian akan mendapatkan keuntungan. Ternyata Lucian itu memiliki hubungan teman yang baik dengan si Lei Zixin, sehingga dalam proses tantangan yang dilakukan oleh Lucian dengan teman-temannya apakah akan bergabung atau tidak, ternyata berhasil karena ya Lei Zixin kan berteman dengan si Lucian, sehingga ya pastilah Lei Zixin membantu Lucian dalam hal tersebut, sehingga waktu itu Lucian mendapatkan keuntungan dari hasil tantangan tersebut. Lucian juga merupakan murid di Akademi Yunzhang. Namun Feng Chunjun dan Lei Zixin tidak bisa akur di dalam ruangan tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan Wenxi pun merasa dia tidak bisa sanggup untuk melanjutkannya jika hal ini terus berlanjut, sehingga dia pun mengetahui bahwa Lucian berteman baik dengan Lei Zixin, sehingga dia pun mencari Lucian untuk mengatasi hal tersebut. Dia pun bertanya kepada hal apa yang harus dilakukan olehnya agar Lei Zixin dengan Feng Chunjun bisa akur di ruangan tersebut. Dan Lucian memberikan sebuah ide, yaitu di mana kemungkinan Lei Zixin akan menyetujui untuk akur dengan Feng Chunjun jika dia memberikan dia arak. Kemudian Wenxi pun memberikan arak tersebut kepada Lei Zixin, dan akhirnya setelah hal tersebut Lei Zixin dapat akur dengan Feng Chunjun. Kemudian mereka menjadi 3 orang, dan lama-kelamaan mereka pun menjadi pertemanan hubungan yang baik. Tetapi karena ketika ibu dari Wenxi menolak untuk Wenxi melanjutkan terus
di Akademi Yunsang menjadi murid di sana, sehingga Wensi pun berpikiran untuk keluar dari Akademi Yunsang tersebut. Namun Wensi pun mulai berperilaku tidak baik seperti murid-murid nakal lainnya, yang seperti dia pun mulai mengikuti jejak Lei Zexin agar dia diusir atau dikeluarkan dari sekolah Akademi Yunsang tersebut, karena dia memang sudah berpikir untuk keluar dari Akademi Yunsang tersebut. Namun akibat dari pemberlakuan nakal yang telah dilakukan oleh Wensi, hal ini mengakibatkan dikeluarkan oleh Akademi Yunsang. Namun karena Wensi mendengar dari Fu Shujin bahwa jika murid atau nama yang telah dicoret dari Akademi Yunsang tidak akan bisa lagi kembali menjadi murid di akademi-akademi lainnya. Karena Wensi ketika daftar menjadi murid di Akademi Yunsang ini, dia menggunakan identitas adiknya, sehingga jika dicoret, kemungkinan di masa yang akan datang adiknya tidak bisa lagi menjadi murid di akademi. Hal ini mengakibatkan Wensi pun mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut agar dia tidak diusir dari Akademi Yunsang tersebut. Namun untuk mengatasi hal tersebut, menurut dari para dewan-dewan guru menyatakan jika mereka bisa berubah sifat antara Lei Zexin dan Wensi bisa merubah sifat menjadi murid yang baik, kemungkinan mereka tidak akan dikeluarkan dari Akademi Yunsang tersebut. Kemudian Wensi pun mulai membujuk Lei Zexin agar Lei Zexin bisa merubah sifatnya menjadi lebih baik agar mereka bisa melewati hukuman untuk diusir dari atau dicoret namanya dari Akademi Yunsang tersebut. Akhirnya berhasil. Wensi dan Lei Zexin akhirnya merubah sifat mereka menjadi lebih baik, dan mereka pun berhasil.